Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpah kehadirat ke baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara virtual meeting webinar Artificial Intelligence Siliwangi pada hari ini. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusi Yustika Sari, mahasiswa Informatika Angkatan 2017. Sebagaimana yang tercantum pada pengumuman, webinar pada kesempatan hari ini akan membahas topik mengenai pengetahuan dasar sains data yang akan disampaikan oleh Bapak Rianto STMT, yaitu salah satu dosen dari jurusan Informatika Universitas Siliwangi. Sebelum penyajian materi, saya akan membacakan CV dari pemateri yaitu Bapak Rianto STMT. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Desember tahun 1984. Jenjang pendidikan yang beliau tempuh yaitu S1 Teknik Informatika Universitas Siliwangi, S2 Informatika Institut Teknologi Bandung. Pekerjaan beliau yaitu dari tahun 2009 sampai sekarang menjadi dosen jurusan Informatika Universitas Siliwangi. Sertifikasi yang pernah beliau ikuti yaitu MTA Database Administration Fundamental. Beliau berfokus pada penelitian di bidang data processing, big data, data analitik, dan software engineering. Alamat rumah beliau berada di Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, pemateri diberi waktu penyampaian materi selama 20 menit, dan 15 menit untuk sesi tanya-jawab serta diskusi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyajikan materinya. Yang saya hormati, Bapak Rianto STMT, dipersilahkan. Terima kasih, Yusi, atas kesempatan untuk saya memaparkan terkait dengan materi yang akan disampaikan. Gimana, sudah terlihat materinya? Halo, Yusi, sudah ada materinya ini? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit coba memaparkan terkait dengan gambaran dasar dari data science. Ini merupakan salah satu tren saat ini yang menjadi topik berkaitan dengan baik penelitian ataupun dalam hal kegiatan bisnis, ya, yang paling umum adalah dalam hal kegiatan bisnis itu yang bisnisnya tidak dibatasi dalam hal ruang bisnis yang menghasilkan suatu profit, ya. Jadi dalam hal ini untuk ilmu data science saat ini menjadi satu kebutuhan yang sampai tahun ini menjadi sesuatu yang banyak dibutuhkan. Hal yang mendasari dari data science sebenarnya ini didasari dari beberapa hal yang terjadi dalam kondisi sehari-hari, ya. Jadi yang kita pahami sebenarnya bahwa data science ini adalah merupakan sesuatu yang berhubungan dengan data, ya. Data science atau ilmu data ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan data. Kalau kita terkait dengan data,
Maka ada hal yang mungkin bisa yang menjadi hal mendasar dari data, terutama dari kondisi saat ini, bahwa ruang lingkup data itu cukup besar untuk perkembangannya, ya, terutama dari sisi volume dan kecepatannya. Ya. Saat ini mungkin kita apa ya, ada tantangan lah dalam hal berkaitan dengan bagaimana sih menggunakan data itu sehingga menjadi sesuatu yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, ini kalau cerita tentang ruang lingkup yang mempengaruhi dari data itu sendiri, itu diawali dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek sosial, di mana saat ini ada suatu perubahan paradigma yang terjadi di masyarakat, itu dengan adanya teknologi informasi, sama alat komunikasi akan berpengaruh terhadap ruang lingkup itu sendiri. Kita mengenal media sosial, di mana media sosial menjadi satu tren yang saat ini banyak digunakan oleh setiap orang dalam hal apapun, baik komunikasi ataupun berkaitan dengan kegiatan bisnis. Juga pendidikan pun sama, saat ini menjadi hal yang tren juga, di mana mungkin pendidikan selama pandemi COVID ini bergeser pada pola pendidikan yang menggunakan perangkat teknologi informasi, ya. Ini saat ini dalam hal pendidikan kita terkena dampak yang paling ini ya, perubahannya signifikan berkaitan dengan proses yang dilakukan, yaitu dengan pembelajaran secara online, di mana di sana juga memerlukan sebuah penanganan atau pengolahan data berkaitan dengan kegiatan itu sendiri. Jadi berkaitan dengan kesehatan juga menjadi hal yang utama terkait dengan informasi-informasi yang saat ini menjadi informasi penting berkaitan dengan kesehatan, terutama mungkin tahun-tahun dari mulai tahun kemarin sampai saat ini menjadi sesuatu yang informasi yang paling diinginkan atau oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan perkembangan COVID, ya. Terus juga dari sisi ekonomi, dari sisi konteks kegiatan ekonomi, terutama hal ini memberikan dampak, terutama berkaitan dengan peningkatan dalam hal transaksi penjualan e-commerce, ya. Penjualan yang menggunakan e-commerce, ternyata ada peningkatan. Itu juga berkaitan dengan kegiatan olahraga, itu juga ada berkaitan dengan pertanian dan bidang-bidang yang lain sebenarnya yang mendasari dari itu yang data. Dan kalau kita gambarkan keseluruhan dari aspek-aspek yang berkaitan dengan hal ini, tentu ini menjadi satu peluang terutama bagi para peneliti dalam hal bagaimana sebenarnya nanti kita mencoba untuk melakukan pengolahan terhadap data-data yang itu. Dan ilmu data atau data science itu merupakan satu hal yang mendasar terkait dengan keilmuan dalam bidang terutama di informatika yang nantinya bisa menjembatani terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dari aspek-aspek baik dari sosial, pendidikan atau aspek-aspek yang lain. Potensi berkaitan dengan lingkup data yang ada di Indonesia secara umum, kalau melihat data yang didapatkan di tahun 2020, di Indonesia ada satu potensi
besar berkaitan dengan populasi, dengan populasi Indonesia sampai 2020 kurang lebih 72 juta, dimana dari populasi tersebut pengguna mobile phone ternyata sudah di atas jumlah populasi, yaitu 335 juta. User yang aktif di internet ini cukup besar juga, yaitu kurang lebih sekitar 70-80% dari populasi, itu sekitar 775 juta, khususnya berkaitan dengan user sosial media yang aktif besar, itu kurang lebih 160 juta. Nah, jadi hal ini tentu ada satu potensi dalam hal berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita mengelola data itu terkait dengan data-data yang ada di dalam media sosial atau yang ada berkaitan dengan internet, itu menjadi satu potensi tersendiri di beberapa pihak, ya, dan di mana sebenarnya dari perkembangan saat ini itu bisa dijadikan sebuah peluang untuk kebutuhan tertentu, ya, salah satu dari kegiatan bisnis atau banyak hal. Secara Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Kurang jelas? Ya, agak kurang jelas. Gimana? Sudah. Halo, sudah jelas? Halo? Sudah, Pak. Kita lanjutkan. Secara umum definisi dari data science, definisi data cyber. Yang pertama di sini saya di Wikipedia, ya, saya mengutip di salah satu halaman Wikipedia bahwa data science adalah sebuah pengetahuan dari data yang merupakan kelanjutan dari data ini dan prediksi analitik. Ini berkaitan dengan satu pengetahuan lanjutan, ya, yang menjadi dari sebelumnya, yaitu dalam atas data mining, dan nanti berkaitan dengan politik, ya, yang biasanya digunakan untuk prediksi terkait dengan kondisi-kondisi yang akan dilalui di masa yang akan datang. Terus yang kedua, bahwa data science ini dari data ini merupakan satu kompetensi, ya, yang nantinya ini berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan data yang nantinya ini berkaitan dengan satu proses siklus data itu sendiri, ya, mulai perubahan data, informasi, dan nanti mengalami perubahan ke dalam bentuk knowledge, ya, sampai ini nantinya menjadi sesuatu yang mempunyai value atau nilai. Nah, jadi proses-proses yang nantinya dilakukan dari bagaimana proses ekstraksi pengetahuannya atau pengetahuan dari datanya menjadi satu bentuk yang memiliki nilai, atau itu nanti dibutuhkan beberapa pendukung dari metode itu sampai yang berkaitan dengan bentuk data itu sendiri, ya. Jadi tetap hal yang mendasari itu dari situ langsung. Berikutnya berkaitan dengan scope dalam hal data science, bahwa ini berkaitan secara, ya, konsep, itu bahwa data science ini beririsan terhadap tiga hal yang mendasari berkaitan dengan data science,
dengan database data performance, database language, data SQL ataupun lengkapnya sudah kategori data yang menggunakan Hadoop, terus ada database processing, validation sama infrastruktur. Ini berkaitan dengan lengkap di bidang computer science-nya. Terus berikutnya adalah kondisi matematik dan statistik, karena berkaitan dengan mulai dari ilmu statistik ke ilmu matematik, dan juga hal yang berkaitan dengan metode desain. Terus juga yang hal berkaitan dengan kondisi di ruang komputer itu sendiri, kita berkaitan dengan teknologinya, biasanya berkaitan dengan kebutuhan dari klien, jadi berkaitan dengan kriteria, dan juga berkaitan dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan ruang lingkup keilmuan itu didasari dari berbagai macam kebutuhan. Terus dari sisi tersebut juga berkaitan dengan satu konsep antara bidang komputer atau komputer sains dengan matematik, ada learning, ada konsep data engineer ini berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang komputer dan untuk di teknologinya. Biasanya secara umum ini terkait dengan proses-proses yang sebelumnya bahkan satu proses di yang sifatnya tradisional atau proses yang menggunakan satu data yang sederhana, misalnya menggunakan database. Ya. Maka dari ketiga hal tadi, science dari sisi matematik yang terkait dengan domain dari pengetahuan atau data itu sendiri, nanti ada satu konsep yang saat ini menjadi tren, yaitu berkaitan dengan ilmuwan data science. Nah, ini hal yang berasal dari sisi gambaran terkait dengan konsep atau dari ruang lingkup yang ada di data science. Nah, tentu dari hal tersebut juga didukung dengan beberapa dukungan dari bahasa pemrograman, ya, itu adalah Python, ya, yang biasa digunakan, dan juga teknik yang berkaitan dengan di ruang data science, klasifikasi, regresi, ya, sampai ke hal yang lain. Berikutnya berkaitan dengan knowledge dari terutama di data science atau matematik statistik, ini hal yang harus dipahami orang yang nantinya akan menjadi seorang data engineer. Terus pemrograman, database, dan pengolahan data, analisa data dan visualisasi data, dan adalah bagaimana melakukan analisa terkait dengan problem yang dihadapi dari lingkup bisnis atau bidang-bidang yang lain. Jadi kelima hal ini itu hal yang mendasari dari lingkup keilmuan data science, matematik, pemrograman, database, analisa data, dan visualisasi, dan kait dengan analisa politik. Secara komponen untuk data science dalam 5 hal, yaitu data itu baik data yang terstruktur dan tidak terstruktur, ini yang menjadi komponen utama dari data science. Terus juga karena itu dengan perubahan data sendiri masuk kategori data, ya, kategori data yang mempunyai karakteristik mulai dari volume yang besar, ya, kecepatan pertumbuhan data yang besar, dan data-data yang memiliki jenis-jenis yang bermacam-macam, yang tentu ini juga memerlukan satu tantangan tersendiri dalam hal pengelolaannya di hal yang
komponen yang berkaitan dengan data science. Terus learning adalah satu hal yang besar saat ini di mana ruang lingkup data yang ada itu menunjukkan beberapa teknik yang artinya bisa digunakan dalam hal pemrosesannya, yaitu menggunakan praktik yang ada di aplikasi learning, supervised learning, unsupervised learning, atau mungkin dalam proses learning atau deep learning. Nah, terus komponen berikutnya berkaitan dengan data science yaitu berdasarkan statistik. Hal ini berkaitan dengan lingkup teknik pemrosesan dari data itu sendiri, karena membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmuwan pada dasar dan statistik. Terakhir berkaitan dengan pemrograman. Nah, ini juga sama, jadi hal yang dasar berkaitan komunikasi science ini yang nantinya dibutuhkan seorang data engineer, di mana mungkin konsep hal yang dasar dari data engineer ya tentu memahami dari pemrograman. Ini ke pembelajaran digital science ini secara umum tiga hal yang mendasari dari supervised learning berkaitan dengan proses prediksi, terus ke unsupervised learning untuk melakukan proses prediksi. Misalnya untuk prediksi kita mengetahui secara umum gambaran terkait dengan proses yang terjadi nanti dilakukan prediksi di yang akan didapatkan seperti pola baru lah. Untuk prediksi nanti biasanya berbentuk deskriptif, tidak berbentuk prediksi, dan biasanya berkaitan dengan data-data yang belum memiliki label. Terus interpret learning untuk deskriptif dan learning masuk ke dalam proses yang hal prediksi yang artinya ini berkaitan dengan proses pembelajaran dengan adanya proses yang berulang-ulang dan aktif ya, berdasarkan dengan kondisi yang terjadi. Nah, ini salah satu yang dan saat ini di mana kalau kita cerita tentang pembelakuan aturan yang terjadi di lingkup-lingkup tertentu masih terdapat informasi dari sisi sisi. Salah satunya adalah sekarang yang trennya tilang elektronik ya. Kita tidak tahu bagaimana nanti proses yang akan terjadi, tapi mungkin hal ini juga berkaitan dengan proses penanganan bangku data yang masuk ke dalam kategori prediksi dalam pembelajaran infos sama learning. Terus implementasi data science nanti ini jadi satu peluang ya, atau satu peluang yang nantinya terkait dengan penelitian terutama di informatika atau yang mungkin nanti akan penelitian akhir berkaitan dengan e-commerce, manufaktur, kesehatan, finance, transportasi, pertanian, atau hal yang lain. Sebenarnya ini cukup banyak, ini adalah gambaran saja berkaitan dengan implementasi untuk data science. Itu yang pertama terkait dengan e-commerce, itu yang biasanya lakukan atau dilakukan dalam hal penanganan identifikasi pelanggan, rekomendasi produk, ya, kita analisis review, biasanya berkaitan dengan umpan balik ya dari pelanggan terhadap produk atau layanan yang ada di kamar tersebut. Satunya adalah Amazon menggunakan sistem rekomendasi untuk merekomendasikan pengguna berbagai produk berdasarkan pembelian historis. Jadi pengalaman pelanggan atau penggunanya dalam hal pembelian produk-produk yang ada di Amazon tersebut.
berkaitan dengan rekomendasi produk atau identifikasi pelanggan ini bisa menjadi aspek asli di Google e-commerce, itu dimana mungkin pada saat kita menggunakan aplikasi dari atau layanan yang ada di kantor tersebut, kita bisa diberikan satu rekomendasi. Jika mungkin itu berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi perilaku pelanggan, itu menjadi hal yang saat ini dilakukan pemeriksaan terhadap perilaku tersebut, sehingga nanti diharapkan e-commerce tersebut bisa memberikan satu bentuk keputusan yang nantinya berkaitan dengan lingkup bisnis mereka atau perjalanan bisnis mereka. Ini yang paling menjadi apa ya, menjadi ini adalah bukalapak yang dibilang jadi pemberitaan lah, bukalapak adanya satu permasalahan yang kemudian kita tidak tahu aspek mana yang menjadi hal yang berkaitan dengan permasalahannya, tapi banyak hal yang terjadi di dalam e-commerce dan ini hubungan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Terus dari sisi manufaktur adanya hal yang berkaitan dengan deteksi anomali, monitoring sistem, penjualan, internet, terus otomatis manufacturing. Contohnya adalah penggunaan atau misalnya isi robot telah mengambil peran dalam yang diperlukan di manufaktur. Jadi proses perubahan di manufaktur yang sekarang sudah menggunakan teknologi robot ya, karena mungkin saat ini yang paling jadi ini adalah produk beberapa produk ya, contohnya misalkan ada recognition juga di pesawat yang sudah menggunakan kontrol, ternyata itu juga butuhkan satu pengawasan berkaitan dengan mengikut data pesawat itu misalnya dari sensor cuaca berkaitan dengan kondisi mesin, terus mengikut dari sisi kondisi geografis, nah hanya itu berkaitan dengan hal tersebut yang nantinya sebenarnya ruang lingkup kontrolnya itu membutuhkan satu pengawasan yang ada di data itu sendiri. Terus dari aspek kesehatan berkaitan dengan analisis medis, berkaitan dengan obat-obatan, informasi, sama ke asisten. Contohnya dokter yang dapat mendeteksi penyakit kanker atau tumor, di mana menggunakan konsep immunization biasa. Terus untuk genetik, uji genetik ya, yang tentunya melakukan pelayanan genom, ada asisten virtual yang membantu pasien untuk mengatasi penyakit kecil atau autoimun. Hal ini yang paling umum dilakukan di kesehatan. Di aspek yang lain sebenarnya itu bisa jadi ruang penelitian berkaitan dengan penanganan sama untuk dengan COVID, sehingga memerlukan satu bentuk monitoring terhadap kondisi baik dari sisi pasien ataupun dari sisi ruang lingkup di di tempat penanganan pasien tersebut atau rumah sakit. Itu juga berkaitan dengan kondisi pasien yang ditangani di ruang ICU yang nantinya secara real time di monitoring ya, kondisi pasien tersebut, sehingga nanti penanganannya akan memberikan suatu penanganan yang maksimal. Dari finance ini banyak hal, mulai dari analisis positif kredit, perusahaan customer, pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, segmentasi customer, ini sesuatu yang menjadi peluang
misalkan di sini ada emosi pelanggan dan memberikan respon. Jadi bagaimana sebenarnya melakukan proses identifikasi ya terkait dengan emosi dari pelanggan. Itu juga berkaitan dengan analisis risiko kredit yang saat ini menjadi permasalahan di industri perbankan dengan adanya pandemi COVID. Ternyata risiko kredit market itu cukup tinggi sehingga mungkin harus melakukan analisis terkait dengan pengajuan acuan kredit yang diajukan oleh nasabahnya, sehingga diharapkan adanya satu minimalisir kredit market. Terus analisis customer ini berkaitan dengan bagaimana perilaku customer dalam hal nasabahnya berkaitan dengan layanan yang diberikan. Itu biasanya ada bentuk feedback ya, balik dari customer-nya, ada dari tingkat kepuasan dan lain-lain. Itu hal yang berkaitan dengan satu harapan dalam hidup. Saya di bidang itu transportasi, itu dari mulai peningkatan pengalaman pengemudi, keselamatan, ya, terus monitoring sistem, ya, biasanya yang umum menjadikan saat ini itu terkait dengan mobil yang otonom ya, sehingga bisa berjalan sendiri dan bisa memberikan rekomendasi gitu. Jadi mobil yang selain bisa berjalan sendiri juga ada rekomendasi yang nantinya dijadikan satu paket pengambilan satu keputusan. Contohnya misalnya untuk menghindari macet, untuk menghindari kondisi terkait dengan geografi, mana wilayah tertentu ada hujan, maka apa yang harus dilakukan. Nah, itu informasi itu yang menjadikan satu ruang untuk dilakukan di pengadaan. Terus di aspek pertanian, yaitu dari pemetaan tanah dan tanaman dari digital, dari cuaca, rekomendasi pupuk, rekomendasi penyakit dan penanganan hama, adaptasi terhadap perubahan iklim, sertifikasi otomatis. Ini aspek yang biasanya dikaitkan dengan data dari bidang pertanian. Contohnya dengan implementasi IoT dalam bidang pertanian yang di mana petani dapat mengumpulkan informasi terkait dengan kondisi tanaman yang mereka tanam ya, tanaman yang sedang diolah oleh petani tersebut, sehingga nanti bisa berikan satu bentuk optimalisasi terhadap proses produksi dari hasil yang berkaitan dengan produk pertanian dari petani itu sendiri. Ini menjadi juga di mana mungkin akan mendeteksi bagaimana cuaca, bagaimana hasil berkaitan dengan pupuk ya, dan juga ada penanganan berkaitan dengan penyakit atau hama yang dihadapi oleh petani itu sendiri. Nah, ini itu jadi satu ruang juga terkait dengan penanganan data lah dalam bidang petani. Jadi secara umum hal yang berkaitan dengan data dan aspek yang bukan terkait dengan penanganan bagaimana data-data yang dengan bentuk akses dapatkan yang bidang yang ada di dalam ilmuwan di data sains ya. Tapi secara umum data sains itu merupakan satu yang luas, di mana nanti itu kan satu penerapan teknologi dan mungkin beberapa hubungan ilmu yang menjadi hal dasar untuk penanganan data atau pengolahan data.
manfaat dari data science itu yang bisa digunakan untuk proses pemetaan masalah dan proses pengambilan keputusan. Itu saja ini ya terkait dengan apa gambaran dari apa materi terkait data science. Silakan ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk para audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Cek, izin bertanya. Suaranya kedengaran jelas nggak, Pak? Silakan, kedengaran. Oke, baik. Kedengaran. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Fajar, mahasiswa informatika jurusan informatika 2018. Izin bertanya, Pak, seberapa besar ketertarikan mahasiswa informatika di Universitas Siliwangi terhadap data science itu, Pak? Mungkin dilihat dari seberapa banyak mahasiswa yang setidaknya dibimbing oleh Bapak yang membahas mengenai data science untuk tugas akhirnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas Fajar, terkait dengan berapa besar mungkin minat mahasiswa dalam hal penelitian di data science. Saya melihat tren yang saat ini di mahasiswa bimbingan ya, ini hampir mayoritas. Kebetulan dosen yang mahasiswa yang saya bimbing itu berkaitan dengan penanganan atau pengolahan data ya. Jadi saya melihat dari sudut pandang mahasiswa baik yang sudah menjalani proses bimbingan ya, sedang mengerjakan tugas akhir, dan juga yang sedang mengajukan proposal penelitian. Jadi itu di angkatan UC tadi yang 2013 atau 2014 sekitar 6 orang lah yang saya terima merupakan 2017 yang mengajukan penelitian dalam hal bidang testing ya, testingnya berkaitan dengan yang nanti diarahkan pada ruang lingkup yang ada di data science itu sendiri ya. Jadi memang untuk saat ini saya tidak ini dengan pasti ya, tapi ini berkaitan dengan apa yang saya terima dari mahasiswa yang mengajukan topik-topik penelitian. Dan kalau saya melihat memang secara umum saya melihat dari mahasiswa data IT ya, yang IT dan STI dari STI dari IT ada 2 orang yang sudah mengajukan. Dari STI juga cukup banyak yang konsultasi berkaitan dengan rencana penelitiannya dari bidang ilmu data atau data science ini, terutama mungkin berkaitan dengan baik di big data ya, ataupun ke hukum hal yang lain, misalnya di penyampaian data untuk di visualisasi saja ada ya, itu tergantung ya, tapi kemudian memang dari mahasiswa dengan katanya STI karena histori berkaitan dengan kuliah di salah satu mata kuliah di data, dan juga mungkin berkaitan dengan ketertarikan lah berkaitan dengan penelitian dalam hal data. Itu menurut saja ya secara umum lah gambaran tentang saran minat mahasiswa dalam hal penelitian dalam hal bidang data ini. Oke, baik, terima kasih, Pak. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, Pak, boleh, Pak? Ya, silakan. Nah, pertanyaan lanjutannya itu, jadi kalau dari mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak ya, kebanyakan problem atau masalah yang dihadapi oleh mahasiswa itu sehingga si penelitian kayak teranggur kan gitu, Pak. Kayak kira-kira apa gitu, Pak, problemnya gitu? Kalau dari pengalaman mahasiswa yang melakukan bimbingan, memang ada kendala mulai dari ruang lingkup datanya ya, data yang didapat
didapatkan oleh mahasiswa biasanya memang kadang ada permasalahan bagaimana cara mendapatkan data itu sendiri ya, sama untuk kasus-kasus yang melibatkan beberapa organisasi ya, misalkan dari satu institusi tertentu untuk mendapatkan data tersebut memang agak kesulitan terutama dalam aspek pandemi saat ini ya. Jadi mungkin ruang lingkup komunikasinya. Terus yang kedua mulai dari ke nanti penanganan dalam sisi aspek yang lebih teknis ya, mulai dari pemrograman ya, ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya backgroundnya di STI, kakaknya STI, dan itu agak kesulitan dalam hal ya, pemrogramannya, sehingga mungkin nanti harus dipelajari secara lebih dalam berkaitan dengan bagaimana pemrogramannya, dan juga yang menggunakan beberapa tools yang sebenarnya bisa atau yang menyediakan lah aspek pemrogramannya. Ya, beberapa tools itu ya biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk mempermudah mereka dalam hal terkait dengan penelitiannya. Itu saja. Mungkin satu lagi ya Pak, biar pas jadi 3 pertanyaan ya. Pak, jadi gini, menurut Bapak baiknya itu datanya langsung ngambil big data gitu, data yang sangat masif banyak, ataupun data secukupnya kayak ya sedikit pun nggak apa-apa gitu untuk research penelitian kayak gitu? Ya sebenarnya tergantung dari penelitiannya. Tapi biasanya semakin banyak data yang dijadikan untuk pemapasannya dalam penelitiannya sebenarnya itu lebih baik ya, karena mungkin nanti terkait dengan pemrosesan di teknik menggunakan beberapa tools yang ada atau beberapa algoritma tertentu itu lebih akan menghasilkan satu bentuk hasil yang ya minimal dapat memberikan gambaran yang lebih utuh. Ya. Dimana kalau misalnya dengan data yang kecil, misalnya itu agak kesulitan ketika kesimpulannya hasilnya itu belum bisa memberikan satu kesimpulan yang mendekati kondisi yang memang diharapkan. Dengan yang data yang cukup besar, biasanya gambaran tersebut bisa didapatkan dengan satu hasil yang lebih baik ya. Tapi itu tergantung ya proses penanganannya atau proses pengolahannya itu menggunakan teknik seperti apa ataupun dengan menggunakan tool seperti apa. Jadi nanti misalnya diuji dalam hal proses akurasinya ya. Jadi sebenarnya ya, proses itu juga bisa dilakukan proses ujian. Ujiannya dengan ujian terhadap akurasi hasil pengecekannya. Itu tergantung. Terima kasih Pak ya Pak. Ya, itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rianto yang telah menyampaikan materi pada webinar hari ini dengan topik pengetahuan dasar sains data. Terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari pertemuan webinar pada hari ini. Kesimpulannya ialah sains data adalah ekstraksi dari data yang merupakan kelanjutan dari bidang data mining. Ada beberapa komponen-komponen dari data science. Yang pertama yaitu data. Data itu dibagi menjadi dua, ada data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua yaitu big data yang meliputi volume, velocity, dan variety. Yang ketiga, machine learning itu dibagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Yang selanjutnya yaitu komponen dari data science, probabilitas, dan statistika. Dan yang terakhir, pemrograman pada data science itu bisa digunakan dengan menggunakan pemrograman Python dan R. Selanjutnya, implementasi dari data science dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, diantaranya pertanian, transportasi, finance, kesehatan, dan sebagainya.
Tibalah di penghujung acara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Ada para, iya Pak, sama-sama Pak. Saya lihat dulu ya. Pada pemateri dan audiens dipersilakan untuk meninggalkan forum.